Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Ananda. Saya di sini ingin memaparkan presentasi tentang peran media sosial dalam strategi komunikasi pemasaran di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat. Nah, tugas ini demi memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah komunikasi pemasaran. Pendahuluannya adalah dalam beberapa tahun terakhir, peran media sosial di dunia berubah dengan sangat pesat. Bahkan Barenblatt pada tahun 2015 menuturkan bahwa pengguna internet, khususnya yang berusia muda, memiliki lebih dari satu media sosial yang digunakan. James dan Levin pada tahun 2015 juga menyatakan bahwa media sosial sudah menjadi hal yang tidak dapat dihilangkan dari dunia modern ini. Nah, oleh karena itu, terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan media sosial oleh sebagian orang yang menganggapnya tidak berguna dan cenderung untuk diremehkan keberadaannya, terutama yang sangat fanatik dan fokus pada penggunaan media konvensional. Sedangkan sebagian besar perusahaan besar di dunia saja mulai berinvestasi secara khusus pada media sosial sebagai bagian dari komunikasi pemasaran mereka. Nah, komunikasi pemasaran di sini menurut Kusmiyaji pada tahun 2017 adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan, menjalin, dan menciptakan interaksi antara organisasi dengan mitra dari organisasi tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian ini itu adalah untuk melihat secara lebih mendalam tentang peran media sosial dalam strategi komunikasi pemasaran di perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian ini. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika, khususnya yang masih kontra terhadap penggunaan media sosial, sehingga diharapkan di masa yang akan datang bagian yang menangani media sosial dapat menjadi suatu unit khusus dalam perguruan tinggi subjek penelitian. Untuk hasil pembahasannya, yang pertama adalah hubungan manajemen. Ada beberapa berita yang diwartakan pada media sosial fakultas tetapi belum diberitakan pada tingkat universitas, dan juga sebaliknya ada beberapa berita yang diwartakan di tingkat universitas tetapi tidak terekspos sama sekali sehingga tidak diketahui di tingkat fakultas. Nah, hal inilah yang terkadang dikarenakan kekurang tahuan sivitas akademika dalam menjalankan proses yang cukup panjang terkait prosedur layak tayang. Untuk yang kedua yaitu aktualisasi berita. Jumlah berita pada beberapa fakultas cenderung sangat sedikit dan kurang informatif sehingga tidak membantu dalam proses pemasaran dari program studi yang ada di fakultas tersebut. Hal ini terjadi terutama karena proses translasi yang tidak menjadi kesatuan dari berita tersebut. Untuk yang ketiga yaitu konsistensi konten yang dipublikasikan cenderung mengalami penurunan karena fluktuasi yang cukup tinggi dari pemberitaan yang dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di universitas. Terkadang volume konten, terutama yang bersifat berita, sangat padat dan banyak di suatu minggu, akan tetapi di minggu yang lain cenderung menghilang. Nah, yang keempat yaitu kreativitas. Improvisasi yang dilakukan pada setiap konten yang dibuat oleh tim media sosial universitas, terutama untuk berita yang terkait dengan pengumuman, bentuknya masih sesuai dengan gaya desain standar universitas sehingga kurang mendukung peningkatan kesadaran pihak eksternal terhadap universitas tersebut. Nah, oleh karena itu di sini dari 4 poin yang saya jelaskan sebelumnya, saya menyarankan yaitu yang pertama, memastikan linearitas berita dari fakultas dan lembaga-lembaga dalam kampus. Yang kedua, meningkatkan jumlah berita yang diwartakan pada media sosial kampus. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan tayangan berita yang diwartakan pada media sosial kampus. Yang keempat, menambah improvisasi konten sehingga lebih menghibur dengan lebih banyak kreativitas yang ditunjukkan. Nah, kan kita masuk bagian terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan saya yaitu media sosial di perguruan tinggi swasta yang diteliti sudah cukup baik dan akan lebih maksimal
Jika linearitas berita terjaga, jumlah konten yang aktual, dan kreativitas ditambah, laporan mengenai konten diaktualisasikan, serta tautan dan kutipan pada setiap konten diupayakan konsistensinya. Itu adalah pemaparan presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.